teman-teman semua, perkenalkan saya Ejra Priani Sinaga dari jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Samratulangi. Teman-teman, di sini saya akan membawakan tugas dari mata kuliah Sosiologi Agama, dan saya akan membawakan kasus yang sering terjadi, apalagi di era zaman sekarang ini, dan mungkin masih akan berlanjut di kemudian hari. Dan kasus yang saya bawakan ini akan berhubungan dengan agama. Namun kita tidak membahas spesifik ke agama, melainkan masalah sosial yang berhubungan dengan agama. Nah, kira-kira teman-teman bisa tebak gak ya kalau kita bahas topik apa nantinya? Nah, topik yang akan kita bahas yaitu yang berjudul penyalahgunaan gadget atau media sosial terhadap agama. Pasti teman-teman udah agak asing dong dengan yang namanya gadget, apalagi media sosial. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam tentang penyalahgunaan gadget atau media sosial terhadap agama, kita harus mengetahui dulu apa itu gadget dan apa itu media sosial. Nah, gadget adalah perangkat elektronik yang berukuran kecil namun memiliki fungsi yang cukup besar. Nah, sedangkan media sosial adalah tempat kita melihat informasi-informasi dari berbagai daerah, dari berbagai tempat, dan dari berbagai media-media lain. Contohnya tuh ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, ada YouTube, ada TikTok, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah media-media sosial yang terhubung ke gadget, di mana kita dapat mengelola informasi dan memberitakan informasi yang kita ketahui juga. Nah, gadget dan media sosial ini pasti memiliki dampak. Ada dampak positif dan ada dampak negatif. Umumnya mungkin setelah baru dibuat gitu, baru diproduksi, handphone atau alat gadget ini memiliki dampak yang positif, sangat membantu. Terlebih di era zaman sekarang ini begitu. Kita boleh berkomunikasi dari yang jauh menjadi terasa dekat begitu. Namun tidak menutup kemungkinan juga bahwa gadget ini memberikan dampak yang buruk begitu. Kalau yang di rumah itu bisa aja mereka yang biasanya kumpul-kumpul, cerita-cerita, ngobrol, itu bisa jadi masing-masing karena punya HP masing-masing. Jadi mereka punya kesibukan tersendiri. Nah, dengan media sosial yang mereka punya, siapa-siapa aja nih yang terlibat dan menjadi pelaku penggunaan gadget dan media sosial? Banyak, sangat-sangat banyak. Kita nggak bisa menebak siapa-siapa aja yang menggunakan gadget, menggunakan medsos, karena dari semua kalangan umur itu sudah rata-rata menggunakan gadget. Terlebih lagi media sosial dari kalangan orang dewasa, remaja, lansia, bahkan anak-anak yang masih SD, SMP, yang harusnya masih di bawah umur, mereka juga sudah menggunakan gadget dan media sosial. Mereka sudah punya akun game, akun Facebook, dan yang lain-lainnya. Nah, kenapa kita mengangkat topik penyalahgunaan gadget dan media sosial terhadap agama? Karena dari semua kalangan agama juga sudah menggunakan gadget dan media sosial. Jadi kita tidak bisa menebak dari agama mana, dari umur seberapa. Kita nggak bisa menebak karena sudah menggunakan, rata-rata sudah menggunakan gadget dan media sosial. Karena saat ini kita berada di era digital, kita tidak bisa melarang orang-orang untuk menggunakan gadget atau media sosial, karena kita sudah terikat dengan era digital saat ini. Namun, perlu kita ketahui bahwa era digital saat ini menjadi salah satu cobaan atau godaan dalam iman kita. Seperti contoh, kita sudah memiliki jadwal untuk berdoa atau mungkin untuk beribadah. Namun karena keasikan men-scroll medsos, media sosial, menggunakan gadget, kita jadi lupa untuk jadwal kita berdoa dan jadwal kita beribadah. Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat saat ini. Ribuan lowongan kerja online paruh waktu marak bertebaran di media sosial. Banyak akun-akun pribadi yang tidak jelas profilnya lalu lalang di beranda Instagram. Musikus sekaligus politikus Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani divonis 1,5 tahun penjara karena dianggap melakukan tindak pidana ujaran kebencian yang diatur dalam Undang-Undang ITE.
Ini yang menjadi salah satu penyalahgunaan gadget dan media sosial terhadap agama. Namun masih banyak contoh-contoh lain, seperti halnya yaitu mengupload konten tentang agama yang tidak senonoh atau yang tidak sepantasnya untuk diposting. Nah, yang kedua juga itu ada menyebarkan fitnah bahwa agama ini baik dan agama yang ini tidak baik. Bahkan ada juga yang memberikan hate comment kepada postingan-postingan yang berbau agama atau mungkin tentang penyebaran firman. Bahkan yang lebih parahnya itu adalah ada orang yang membuat firman atau penyebaran tentang agama ini untuk mendapatkan followers. 26 Joseph Paul Zhang. Jagat dunia maya pernah dihebohkan dengan pernyataan seorang pria, Joseph Paul Zhang, yang mengaku sebagai Nabi ke-26. Pernyataan tersebut disampaikan melalui forum diskusi video berjudul Puasa Lalim Islam. Tidak hanya mengaku sebagai Nabi, Joseph bahkan menentang warganet untuk melaporkannya ke polisi. Pernyataan ini disampaikan melalui forum diskusi video berjudul Puasa Lalim Islam. Tidak hanya mengaku sebagai Nabi, Joseph bahkan menantang warganet untuk melaporkannya ke polisi. Yang bisa laporin gua ke polisi, gua kasih uang lo. Gua kasih uang. Yang bisa laporin gua ke polisi penistaan agama, nih gua nih Nabi ke-26, Joseph Paul Zhang, yang meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25. Kominfo pun telah memblokir konten YouTube Joseph Paul Zhang. Pemblokiran karena konten dianggap mengandung ujaran kebencian. Tim Liputan iNews melaporkan. Yang 10 juta, 20 juta, ada saya patehain khusus nih. Bismillah, dipatehain sama 500 orang. Insya Allah. Waduh, ada yang 2 juta, Masya Allah, luar biasa. Ini belum ada yang 10 juta ini. Ada yang 10 juta saya patehain khusus. Ada yang 10 juta, 20 juta, ada. Dia malah nyangkut pautin orang Kristen sama kaum pelangi. Dan gak cuma itu guys, dia juga komen kalau agama Kristen itu melegalkan hubungan sesama jenis. Di video saya kemarin soal kaum pelangi, ada satu orang yang komennya ini udah kelewatan banget guys. Tuh kalian baca sendiri aja ya. Dia malah nyangkut pautin orang Kristen sama kaum pelangi. Waduh, belum pernah ditonjok Pak PJ ya. Dan gak cuma itu guys, dia juga komen kalau agama Kristen itu melegalkan hubungan sesama jenis. Wah, open war nih ceritanya. Padahal di video saya kemarin tentang pelangi, saya tuh gak ada loh bawa-bawa tentang agama. Saya murni cuma kasih informasi tentang kaum pelangi di Irlandia. Tapi saya mewakili sebagai orang Kristen. Ya ampuni aja lah orang ini. Saya gak tahu ya agama orang ini tuh apa. Mungkin dia iri kali sama kita anak-anak Tuhan Yesus ya kan. Kita sudah melihat beberapa bukti kasus penyalahgunaan gadget atau media sosial terhadap agama. Dan kita masih boleh melihat dan menemukan contoh-contoh atau bukti-bukti lain di media-media sosial lainnya. Teman-teman, dalam penggunaan dan pemakaian gadget ataupun media sosial, kita masih perlu pembelajaran. Karena tidak semua hal-hal atau fitur-fitur yang ada di gadget itu kita memahaminya. Jadi kita harus mengetahui apa kegunaan dan fungsinya. Jadi kita bisa dapat menggunakannya untuk hal-hal yang lebih baik dan untuk hal-hal yang lebih positif untuk dilihat oleh orang lain. Bukan hanya kita sendiri, tapi orang-orang banyak yang melihat media sosial kita. Nah, saya juga ada membaca buku dari yang berjudul The Media and Social Tree by David Hesmondhalgh dan Jason Toynbee yang diterbitkan pada tahun 2008. Nah, dari buku ini ada beberapa dijelaskan bagaimana pembuatan media dan bagaimana media itu berhubungan dengan teori sosial. Itulah mengapa media itu juga masih membutuhkan teori sosial. Jadi ketika ada penyalahgunaan atau ada masalah-masalah dalam studi media ataupun media ini, teori sosial itu akan membantu menganalisis dan menelaah masalah yang terjadi sehingga dapat diselesaikan dan ditemukan cara penyelesaiannya dan cara untuk mengetahui apa yang menjadi alasan-alasan permasalahan dari studi media ini. Selain David Hesmondhalgh dan Jason Toynbee, masih ada banyak pakar-pakar lain yang mengemukakan pendapat mereka tentang the media and social tree dan dari segi pandang mereka sendiri. Setelah kita membahas
kasus penyalahgunaan gadget atau media sosial terhadap agama, kita bisa menjadi lebih tahu bahwa informasi-informasi yang tersebar di media sosial itu bisa saja salah. Dan kita juga bisa mendapat pengaruh negatif dari penyalahgunaan media sosial ini. Bahkan kita bisa menggunakan agama untuk kepentingan diri kita sendiri, dan dari situ kita menjadi kehilangan identitas agama kita akibat dari penyalahgunaan gadget atau media sosial. Jadi untuk kita seluruhnya, marilah kita bijak dalam menggunakan gadget atau media sosial, membuat postingan-postingan yang positif yang bisa dicontoh dan diteladani oleh banyak orang, agar tetap media sosial kita itu menjadi media sosial yang bisa dinikmati dan bisa disukai oleh banyak orang. Mungkin dari teman-teman atau dari saya sendiri pernah membuat postingan atau mengupload hal yang mungkin berbau negatif, yang tidak selayaknya untuk diposting, baik itu secara agama ataupun budaya dan hal lainnya. Tapi marilah kita ambil itu untuk pembelajaran kedepannya, untuk memposting dan mengupload hal-hal yang berbau positif yang untuk menjadi pembelajaran dan teladan bagi banyak orang. Sekian dari saya ucapkan mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih. Dadah.